Bapak Ibu, para saudari saudari terkasih, anak-anak, remaja dan kaum muda, selamat siang berkah dalam. Hari ini seperti yang sudah dikatakan berulang-ulang, kita sedang merayakan perayaan Pesta Nama Santo Stefanus sekaligus perayaan Natal hari yang terakhir, karena hari ini hari raya penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka nanti sore setelah misa semua dekorasi Natal akan dilolosi semuanya. Maka tadi kalau Bu Dwi mengatakan Bu Is, kalau Bu Is tadi mengatakan hari ini ada beberapa door prize. Nanti door prize yang paling pertama itu pohon Natal seisinya. Membantu Pak Is beresi loh. Silakan dibawa pulang siapa. Kesempatan hidup kita diajak untuk mengalami situasi batas antara kegembiraan dan kesedihan. Tadi dikatakan di awal tahun 2024 kita semua sudah dianugerahi kebahagiaan, kesehatan. Rasa-rasanya itu tidak seluruhnya benar. Mengapa? Karena tahun 2024 pasti ada yang sakit juga, ada keluarga kehilangan karena kematian, ada orang kami yang berpulang. Jadi rasa-rasanya memang betul yang ditulis, batas antara kegembiraan dan kesedihan itu tipis. Harapan dan kesematan itu batasnya juga tipis. Lalu yaitu ditulis dia. Hari ini ditunjukkan oleh warta perayaan Natal. Maka kita diajak untuk mengikuti Tuhan sampai ke surga. Mari kita bersyukur untuk hidup kita masing-masing. Hidup yang kadang-kala ada jelek. Hari kita juga bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita juga bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan kami dengan Tuhan yang kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, kepada kita yang pikiran dan perkataan dengan kekuatan dan kelalaian. Saya berdosa, oleh sebab itu saya mohon kepada Maha Perawan Maria, kepada para malaikat dan Tuhan.
pertanyaan. Kalau di pertanyaan, saya beri pertanyaan, Anda jawab, nanti lalu diorek-orek gitu. Jadi, oh ini miliknya siapa, nanti tinggal dibagi. Oke, kalau begitu saya gabung rumusnya dengan Wawan Haji, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, tahun ini, tahun 2025, gantian lagi, saya mendampingi lingkungan-lingkungan di luar lingkungan. Maka tadi sama seperti yang dikatakan Bukis, Anda perlu sembahyang usaha dengan kayak somo. Saya pasti akan datang ke sini karena tahun ini data saya di luar ring road. Itu hanya agak berlebih-lebihannya, Bukis saja supaya kelihatan di Wisnu-nya. Ini sudah terdata, maka ini. Maka setahun ini saya akan datang ke melayani di JP Stefanus. Semoga bukan hanya untuk kematian dan minyak cuci. Semoga ada permintaan-permintaan yang lain, misalnya apa itu namanya kelahiran, sunatan, tegang siten, pertunangan, lalu kalau pernikahan kan di gereja Bu. Kalau yang bisa di sini atau misalnya pemberkatan rumah atau apa itu kalau rumah belum dibangun itu apa belum dihuni. Oh bukan, oh iya boleh nggak pertama, nggak usah pertama baru pertama dengan sendiri nggak usah dengan saya. Atau apa dulu lupa apa itu masuk pertama udah begitu loh Ibu panen becaknya baru ada yang menanam benih pemberkatan benih betul itu Bapak Ibu jadi ada banyak. Meskipun tentu saya akan menolak banyak, mengapa? Atau Sabtu siang atau minggu siang. Setelah itu saya nggak punya waktu lain lagi. Hanya karena bukan karena saya malas, bukan Bapak Ibu karena saya ada tugas yang lain juga. Nanti kalau saya full untuk umat Pinggolayan, saya bisa dipindah tugaskan oleh Bapak Barang menerima permintaan dari luar Karoki. Bapak Ibu 5 tahun saya di sini, saya jarang. Bahkan nggak mau saya kalau diminta keluar Karoki jarang-jarang saya. Yang pertama hari ini kemarin ketika di luar ring road, ketika di dalam ring road sudah saya lakukan juga, yaitu pertemuan pertama ketika pesta nama atau pokoknya awal tahun Januari sampai Februari saya akan mengadakan sarasehan lingkungan. Maka sarasehan lingkungan Wawan hatinya untuk Stefanus hari ini, maka merah pantas. Maka hari ini saja, nanti beberapa hal mau saya sampaikan. Lalu berikutnya nanti semoga Bapak Ibu ada kunjungan lingkungan, semoga paling tidak sekali lah dalam setahun. Kalau saya waktunya longgar bisa ditambah, karena Bapak Ibu jatah saya kalau 32 lingkungan berarti jatah saya luar ring road itu lebih sedikit sih, tetapi KCK-nya nggak banyak dari yang di dalam ring road. Di dalam ring road itu kalau saya tidak salah 19 yang di dalam ring road, yang di luar ring road berarti 13. Jadi kalau saya menyagui panjenengan kunjungan lingkungan, berarti otomatis lingkungan yang lain tidak bisa minta pelayanan kepada saya. Jadi model itu Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan suatu kali menggalih, oh paling enak pun di rumah pertama, orang anggap Bapak Ibu ngapunten bukan karena saya tidak suka makan, tapi rasa anggap karena apa? Karena yang kedua pasti nanti akan merasa, oh roti itu kurang enak, mesti ini mergoro regane mau sewu sing mau omahe pisanan, omahe Pak Is nyausi roti tart sak potong 50.000 enggak mau Bapak Ibu. Maka tidak akan saya sentuh, tidak akan saya bawa pulang, Bapak Ibu. Karena beberapa pengalaman sudah saya katakan demikian, tetap saja ada yang dia ngomong biasa nggih. Terus sejak rumah pertama saya sudah bawa plastik Bapak Ibu sampai rumah ke-7. Apa-apaan Bapak Ibu enggak. Maka non sewu kalau nanti akhirnya saya buang di jalan jangan sakit hati. Karena saya sudah ngomong di awal jangan. Anda mungkin berpikir pasturan kan banyak yang diberi makan. Pasturan itu makan juga kurang-kurang Bapak Ibu. Enggak. Kalau Anda alasannya memberi kami karena pasturan kurang makan, Anda itu sebetulnya melakukan ketidakadilan pada yang memberi caos dahar. Ya kan? Lalu dia memakan semua. Ayam pun tidak akan memakan semua Bapak Ibu. Ya kan?
Oh kan ada satpam, memangnya satpam ini bentuknya karung Bapak Ibu semuanya bisa disok di sana? Enggak. Itu ya. Maka nanti kalau ada kunjungan tidak ada sebuah pegang boten, snack boten. Jenengan pun kalau ajeng mandi dereng siram tidak perlu mandi. Mengapa? Terlalu lama Bapak Ibu wong aku iki mampir wong 15 menit jenengan sekedap ke romo sisiran sekedap sesi apa niku pedaan bubar Bapak Ibu enggak. Setiap keluarga hanya 15 menit 20 menit. Nek jenengan 30 menit sih 30 menit rata-rata. Kalau jenengan tesih apa niku punya alasan pamben dhisik ngurungi pitik dhisik bubar Bapak Ibu tidak saya tinggal. Serius ya. Jadi kalau nanti ada kunjungan seperti apapun kondisi Anda, itulah yang menemui saya. Pitiknya itu saya diubah, dipot, dan jenengan aja nemoni pulau, aja kemaki aja ngebiskan, nopo aja ngurusi pitik. Nah ngurusi pitik kok ini tetap 30 menit, nggak ada. Romo kok gampang menit, aja dengan ngeboti pitik kok. Jelas ya. Maka nek metok ya sudah jenengan aja metok garbane ukurannya apa jenengan aja lembaga diin. Nek metok romo iki 45 menit nggih pun boten sah ganti keluarga. Ngoten nggih. Lalu keluarga yang saya kunjungi saya akan minta kepada ketua lingkungan tidak diberitahu terlebih dahulu. Model enggak dijadwal Bapak Ibu. Mengapa? Supaya saya tahu dalem jenengan lan jenengan itu kaya ngopo. Boten mawi topeng. Ngoten to Bapak Ibu. Oh, main dipel sedino. Niku ngapusi Bapak Ibu enggak. Ngapusi. Dan itu pula yang saya dan rombongan temukan umat Katolik itu kadang-kala suka ngapusi. Mengapa coba? Saya menilainya sederhana Bapak Ibu, mungkin saya dianggap menuduh, tetapi alat bukti saya itu jelas. Kaos dahan saya itu tidak pernah yang tidak berbumbu. Tidak pernah yang tidak ada rasanya. Tidak pernah yang rasanya seadanya. Artinya semuanya enak loh Bapak Ibu. Berarti saya kan bisa mengatakan semua panjenengan itu tidak ada orang Regolayan yang di bawah garis kemiskinan. Nggak ada. Jenengan semua di Regolayan sejahtera. Saya ukurannya dari makanan yang Anda berikan saya. Maka kalau saya merasa saya sok minta-minta pada panjenengan sok tanpa hati, Anda sendiri kok yang memberi perkenalan pada diri saya. Ini saya punya Romo, saben dino apa itu daharane caosane pupu. Pisan pupu pipi, pupu gajah, pupu macam-macam Bapak Ibu. Sok buntut, tokek balunge, ngene-ngene. Kan mahal. Jadi saya akan mengatakan umat Regolayan middle up semua. Maka kalau kemudian tarian duit itu tidak pernah berhenti, jangan salahkan kami loh Bapak Ibu. Karena Anda mengidentifikasi diri sebagai orang yang orang kurang nek masalah rakyat. Itu kan? Bagaimana coba? Dan Anda juga kadang-kala ngakusi saya, menurut saya itu Bapak Ibu, saya merasa Anda semua itu kuat semua. Karena rambutnya hitam semua. Maka kalau saya ditanya ono sing lansia orang yang Regolayan ono ireng kabeh kejogo sing putih siji tok. Ya kan jadi ini sehat kabeh meger-meger gitu ya. Maka itu Bapak Ibu. Jadi yang kedua, nanti kalau ada kunjungan tidak ada makan, tidak ada snack, tidak ada minum. Jangan merasa sungkan. Boten Bapak Ibu. Kalau Anda suka ya silakan keluarkan apa yang Anda punya, tetapi jangan rata sungak, rata gemuk, rata ambus Bapak Ibu, karena saya ingin ketemu panjenengan. Saya tidak butuh dengan suguhannya, gitu ya. Maka nanti kalau ada suguhan silakan dibagi kepada yang kelaparan. Nah ya, yang kedua nanti silakan Anda menimpali. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, para saudari-saudara, tahun ini saya ingin mulai sih. Tetapi ini eksperimen ya Bapak Ibu. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Ini eksperimen. Belum saya katakan bayangan.
Nanti setiap kali saya bisa, saya mau minta supaya berkatan anak itu biar bersama dengan komuni. Jadi bapak ibunya yang punya putra putri itu biar nanti ngirim putra putrinya ketika maju komuni bareng. Lalu berkat batuk dan komuni diberikan bersamaan. Mengapa? Karena karismatik saya di penutup itu setelah itu tidak ada lagu, umatnya sudah kaset kaget, terus berarti jagung meneh, terus mau nyawa mau berkat batuk, berarti saya naik lagi ke atas membuat berkat, rasanya agak ada yang janggal. Maka hanya eksperimen, maka belum definitif. Maka bapak ibu nanti jangan membanding-bandingkan gitu ya, jangan. Yang namanya eksperimen itu harus diikuti sekian periode waktu, baru nanti setelah eksperimen itu selesai dievaluasi. Jangan ketika baru jalan dengan evaluasi. Itu nanti jadinya saur manuk lalu rame lawan bapak ibu. Itu ya. Jadi yang namanya eksperimen itu ada tempo yang harus dilalui dulu dan nanti dievaluasi. Evaluasinya kapan? Tahun depan. Iyalah, eksperimen itu tidak mungkin cuma sekali. Eksperimen itu berulang kali sekian rentang. Itu ya, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, banget Bapak Ibu. Yang keempat, saya sambil mengingat-ingat yang saya dulu pernah sampaikan. Karena ini pertemuan pertama belum sistematis ya, nanti pertemuan yang kedua itu lingkungan lain lebih sistematis. Kalau ini tidak perlu sistematis, karena baru awal. Yang keempat, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan tadi pertama sudah oke. Ini yang berikutnya, Bapak Ibu, ada konsultasi keilmuan 2 tahun yang lalu ketika melantikan Dewan Pastoral Paroki dan Guru Diakon ketika Romo Maradio Rampung. Ketika kita masih bisa di aula, masih bisa di lapangan tembak. Romo Maradio itu pernah menyatakan, menasihatkan, mengingatkan kita, titip pesan kepada kita terkait dengan situasi di kota Jogja. Jangan merasa ini terlalu intrim, Bapak Ibu, bukan intrim. Terkait dengan pelayanan sakramen. Nah, Bapak Ibu, yang ini saya katakan, besok Bapak Ibu, karena kami tidak punya database, kami hanya punya pada mereka yang itu namanya mau didata, yang tidak data. Nah, begini, besok kalau saya diminta jelas tidak bisa misa, Romo Ari tidak bisa, Bapak Ibu boleh cari pastor tamu. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah dapat pastor tamu, tolong beritahukan kepada pastor paroki siapa pastor tamu itu. Mengapa? Saya pernah mengatakan ini belum? Untuk secara komunal loh ya, kalau pada 1-2 orang mungkin tidak. Mengapa Bapak Ibu, saya ingin katakan pada Pak Jenengan, yang namanya Jogja, yang namanya Jakarta, itu menjadi jujuran bagi pastor, bruder, suster. Mengapa? Karena di Jogja itu banyak pastor, bruder, suster, brother, itu sekolah. Di Jakarta Mana
ini. Semoga senantiasa membantu kami untuk tak henti-hentinya mengucapkan syukur atas segala kemurahan-Mu kepada kami, yang memberikan kami segala kecukupan, yang mendorong kami untuk semakin mampu mengendalikan diri dan semakin memiliki kesediaan berbagi demi Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu, keluarga kita masing-masing, di tengah masyarakat, di dalam gereja. Jamuan hari ini dan acara hari ini diberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian Ekaristi sudah selesai. Mari kita melanjutkan hidup, kita membawa damai Tuhan. Amin. Para